Halo Jo, review gue untuk anime Castlevania. The Prophet Muhammad, peace be upon him, once said, "One day there will be no human beings left in hell. Perhaps I'm doing his work, and there will come a time when my devotion is perfected." Untuk lo yang nggak tahu tentang anime ini nih anime barat yang kayak gituan, bukan anime Jepang. Tentang cerita anak pembunuh vampir, lalu ketemu penyihir, dan ketemu anak durhaka yang pengen balas dendam sama ayahnya. Nah, cerita ini membahas tentang mereka bertiga tersebut yang ingin membunuh Dracula, sang bos terakhirnya. Ya, sama kayak konsep cerita isekai lah, yang bikin party, lalu membunuh Raja Iblis yang kayak gituan. Mirip kayak gitulah nih cerita animenya. Kita bahas sisi bagusnya dulu tentang anime ini. Sisi bagusnya itu tentu aja jelas animasinya. Sumpah bagus banget yo. Untuk kualitas animasi dari barat itu sudah cukup bagus lah. Ya memang kalau dibanding dengan animasi Jepang jelas kalah banget, itu pasti. Tapi itu masih wajar lah. Animasi superhero yang favorit kalian aja masih sama aja kaku banget. Jadi dibanding dengan anime ini jelas menurut gue ini lebih bagus. Untuk storynya aja gue enjoy banget dengan anime ini. Sumpah keren banget emang. Sangat jarang banget nonton anime kartun barat tapi kagak ada propaganda yang absurd kayak gitu. Biasanya ada agenda oke lah, LGBT lah. Ini kayaknya nggak menonjol banget propagandanya itu. Ya kalau emang diperhatiin ada juga emang unsur LGBT-nya. Tapi itu nggak terlalu mengganggu lah karena nggak ditonjolin banget oleh animenya ini. Ya itu aja untuk sisi bagusnya. Untuk sisi jeleknya, padahal gue nikmatin banget story ini anime. Tapi yang ini sedikit kecewa banget gue nya. Kenapa storynya bertele-tele banget? Terlalu banyak percakapan, adegan-adegan yang nggak perlu, dan plot-plot yang basa-basi doang. Yang dimana ceritanya masih tetap lanjut padahal tanpa harus kayak gitu. Ini masih aja dibikin. Aneh bener. Kita bahas dari banyaknya dialognya dulu. Yang seharusnya itu bisa dibuat bentar aja. Kalau lu nonton anime ini, lihat aja banyak banget dialog. Yang dimana semua ini dengan durasi yang cukup panjang, Jo. Hanya untuk ngomong doang. Gila bener. Dari nentuin suatu rencana sampai tidur aja ngomong dulu. Dialog semua itu. Yang mana bagi gue itu panjang banget, Jo. Untuk ngomong doang. Kenapa mereka nggak buat seringkas saja untuk ngomong-ngomong kayak gitu? Dan enak juga kalau dialog-dialog tadi itu ada hubungannya dengan storynya. Ini nggak ada sama sekali kebanyakannya. Kebanyakan nggak ada sama sekali. Ya walaupun ada pun, itu nggak seharusnya panjang juga dong. Sumpah aneh banget nonton nih anime. Kayak nonton teater aja gue nya. Banyak banget ngomongnya. Kita bahas tentang adegan-adegannya yang gak diperluin. Plotnya anime banyak banget basa-basinya. Sumpah. Padahal satu episode aja udah cukup sebenarnya buat bangun plotnya. Ini sampai 2 episode lebihan. Sumpah banyak banget basa-basinya nih anime. Memperlihatkan kota lah, kasih POV yang berbeda lah, sampai nampilin yang dimana gak ada urusannya sebenarnya sama storynya sama sekali. Sumpah aneh banget. Padahal bisa lu buang-buang semua itu yang gak perlu itu dan fokusin ke storynya aja. Pasti mantep banget nih animenya. Ini enggak plot bertele-tele, dialog kebanyakan. Padahal ada itu atau enggaknya, ceritanya tetap berjalan aja menurut gue. Tapi kayaknya wajib banget untuk buang-buang durasi yang kayak gituan. Sumpah gue gak tahu kayak gimana pikirannya sutradaranya anime ini. Dan untuk soundnya juga, menurut gue ini sisi jeleknya juga untuk anime ini. Oh ya guys, bawain dulu ya. Jelek di sini nih bukan karena nih anime barat, makanya suaranya jelek. Kalau pakai suara Jepang pasti bagus. Bukan kayak gitu maksud gue di sini. Sound yang gue bahas di sini nih tentang sound effect sama background musiknya, bukan karena dubnya. Karena dari season 1 sampai season 3 gue pakai dub Inggris. Season 4-nya baru pakai dub Jepang. Dan walaupun udah pakai dub Jepang juga, emang masih jelek banget di bagian soundnya anime ini. Kita ngomongin sound effect-nya, itu banyak banget momen fight yang bagus banget. Sumpah, gila banget memang pertarungannya itu. Dari koreografinya aja sampai angle frame-nya, sumpah keren banget itu, Jo. Gue akui itu. Tapi untuk sound effect-nya itu sumpah lawak bener itu, Jo. Momen mereka battle itu kayak momen-momen biasa aja. Kagak ada sound effect yang wow banget. Bedanya kalau beta dipercepat animasinya, kalau nggak beta diperlambat animasinya. Itu aja perbedaannya. Dari sound effect-nya sama aja menurut gue itu. Padahal mereka bisa sebenarnya kalau buat sound effect-nya sedikit menggelegar kayak gitu, atau efek yang full bass yang kayak gituan. Ini kayak cuma download sound effect dari YouTube doang dianya. Biasa aja soundnya, nggak ada istimewanya. Yang lebih aneh lagi itu, nih anime banyak banget adegan meledak-meledak kayak gitu, atau adegan api-api yang kayak gituan. Tapi kayak biasa aja soundnya di sini. Padahal kalau dieksekusi lebih niat lagi, pasti mantep banget pas adegan fight-nya itu, nih animenya. Sayang banget, koreografinya udah mantep banget. Sound effect-nya biasa aja. Dan untuk background musiknya, ya sama aja, ini biasa banget. Gak ada yang wow-nya juga. Seharusnya mereka buatlah background musik yang bagus dikit, mengingat sound effect-nya yang biasa banget. Kalau background musiknya bagus, pasti bagus juga pas adegan battle-nya itu, atau adegan sedihnya nih anime. Menurut gue background musiknya nih anime biasa banget, gak ada bagusnya. Contoh kayak adegan sedih atau kematian kayak gitu, seharusnya buatlah coba lagu yang benar-benar sedih. Tapi kayak random aja lagunya. Yang penting ada nuansa sedih aja dipakai.
Sumpah aneh banget sutradara nih anime. Nih animenya udah mulai kelihatan aneh tuh pas sudah kematian Dracula itu. Dan emang seharusnya nih anime udah tamat di situ seharusnya. Kelihatan banget dipaksain biar tetap lanjut animenya itu. Dari adegan-adegan aneh, percakapan yang terlalu panjang, sampai story yang banyak plot anehnya. Salah satu plot aneh yang ada di anime ini dan kayaknya emang gak kepikiran oleh pembuatnya. Karena memang tujuan awalnya sampai Dracula mati aja kayaknya. Contoh plot anehnya itu pas sihir kebangkitan diperkenalkan. Sumpah aneh banget itu. Kalau emang ada sihir kayak gituan, kenapa nggak dipakai Dracula aja sebelumnya? Kenapa dia harus lakuin genosida segala? Sumpah aneh banget. Kalau ada sihir kayak gitu, Dracula nggak perlu dong pakai bunuh manusia segala, karena bisa dibangkitin aja oleh dia sebenarnya. Ini yang perlu diingat dulu Jo. Ini Dracula loh. Dari awal storynya aja nih anime sudah dikasih penjelasan. Kalau dia ini pusat ilmu pengetahuan atau makhluk OP lah. Yang berarti dia itu bisa semua sihir seharusnya dong. Tapi ya seperti yang gue omongin barusan, kayaknya emang dipaksa lanjut aja nih animenya. Makanya banyak banget absurdnya nih anime. Sampai lawan dewa kematian lah. Untuk apa dewa kematian perlu datang bumi segala? Buat itu pindah kula lagi. Aneh banget sumpah. Dan yang lebih lucu lagi itu pas kedatangan karakter Sokka sama Katara ini. Nggak tahu nama karakter ini apa Jo. Tapi sumpah badut banget emang nih karakter. Di awal udah diceritain betapa butuhnya mereka sama Alucard. Kagak tahu jadi bunuh oleh mereka. Sumpah. Mau kayak gimana konsep nih karakternya? Mereka ini ada untuk apa sebenarnya? Untuk siarin propaganda kalian aja. Biar dunia tahu pemikiran aneh kalian itu. Yang suka gesek-gesek di sembarang tempat. Yang kayak gituan. Sumpah nggak paham gue kayak gimana tuh karakternya. Mereka datang jauh-jauh dari Jepang buat minta bantuan Alucard agar bisa diajarin untuk bertarung. Malam-malam ke kamar Alucard, lalu membunuh Alucard dan bilang mereka nggak percaya sama Alucard. Yang jadi pertanyaan gue di sini nih, untuk apa waktu lu selama ini? Lu udah jauh-jauh dateng dan sudah menghabiskan berapa hari bersama Alucard. Jadi untuk apa waktu selama itu? Kalau intinya lu nggak percaya juga ujung-ujungnya. Sumpah, banget itu. Gue nggak tahu kayak gimana konsep penulisannya nih karakter. Tapi umum lah kayaknya konsep kayak gitu di barat. Asalkan propagandanya tersampaikan, hal absurd kayak gini nggak usah dipikirin lagi. Kalau kalian pikir nih karakternya ada cuman buat story agar Alucardnya trauma aja sama manusia, kagak taunya di episode selanjutnya itu Alucard tetap main sama manusia juga. Yang berarti ada atau enggaknya tuh karakter, Alucard masih tetap ke desa juga buat nyelamatin mereka dari vampir. Dah gue bingung banget emang sama cerita barat kayak ginian. Jadi kelihatan banget kalau nih anime cuma dipanjang-panjangin doang ceritanya itu. Kalau anime ini long episode masih oke lah gue. Kayak Naruto kayak gitu. Yang dimana harus ada story pillarnya biar story animenya tetap jalan karena sumber materinya kan biasanya lama. Tapi untuk anime ini cuma anime season doang. Yang mana lagi episodenya itu nggak ditentuin lagi jumlahnya. Kayak series Jepang kayak gitu. Yang dimana harus minimal 12 episode. Jadi seharusnya langsung intinya aja. Kenapa harus basa-basi segala nih animenya dengan plot-plot yang aneh kayak gitu. Season satunya aja anime ini cuma 4 episode doang. Yang berarti kenapa nggak kayak gitu aja? Kalau emang materi ceritanya udah habis, kenapa harus dipanjang-panjangin segala? Dari dialog yang kebanyakan, plot-plot yang aneh, yang gue nggak tahu tujuan apa anda buat nih animenya. Untuk lo yang mau nonton nih anime, gue saranin buat nonton sampai Dracula mati aja. Karena kalau lebih dari itu, banyak banget hal yang anehnya. Dah itu aja untuk sisi jeleknya nih anime. Anime Castlevania gue kasih nilai 7/10. Banyak bacotnya, plot bertele-teles, dan soundnya kurang banget. Padahal kalau segi animasi udah bagus banget ini. Mengingat ini animasi Amerika bukan Jepang. Tapi ya untuk bertele-telenya itu, kalau bisa dibuang aja semuanya. Untuk saudara nih anime, mungkin kalau lu denger video ini, karena ada kabar juga season 5 nih anime udah diumumin pas gue buat video ini. Jadi tolonglah untuk season 5-nya ini langsung ke intinya aja lah. Jangan pakai basa-basi lagi tentang percakapan lah atau scan-scan yang gak perlu itu. Padahal untuk storynya ini udah bagus banget. Ya walaupun sampai Dracula mati doang yang bagus itu. Setelah dari itu sedikit menurun emang storynya menurut gue. Tapi ya kalau nggak basa-basi doang nih animenya, pasti storynya itu ikut bagus lah. Emang kayaknya nih saudaranya itu yang kurang eksekusi aja.